Pernahkah Anda merasa bahwa jam tidur Anda terlihat biasa saja, tetapi ternyata diam-diam sedang menggerogoti kesehatan jantung Anda? Pelan, saya ingin Anda berhenti sejenak, tarik napas dalam, dan dengarkan ini sampai selesai. Karena bisa jadi, bukan makanan, bukan olahraga, bukan juga faktor usia, tetapi jam tidur yang tanpa sadar sedang mempercepat risiko serangan jantung. Dan yang lebih mengejutkan lagi, sebagian besar orang merasa jam tidurnya sudah cukup. Padahal, cukup itu belum tentu tepat. Tetap bersama saya sampai akhir. Karena di video ini, Anda akan menemukan satu kesalahan tidur yang sering dianggap sepele, namun terbukti secara medis meningkatkan risiko penyakit jantung. Dan kabar baiknya, ini bisa diperbaiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Saya Dr. Fauzan, dan hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat sederhana, namun dampaknya luar biasa besar bagi jantung Anda. Sebelum kita mulai lebih dalam, jika Anda peduli dengan kesehatan jantung Anda, silahkan tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan notifikasi. Karena di channel ini, kita tidak hanya membahas penyakit, tetapi bagaimana mencegahnya dengan cara yang ilmiah, logis, dan bisa langsung Anda praktikkan. Banyak pasien datang kepada saya dengan keluhan yang hampir sama. Dok, saya makan sudah dijaga. Dok, gula saya normal. Dok, kolesterol saya tidak terlalu tinggi. Tapi ketika dilakukan pemeriksaan lanjutan, hasil rekam jantung menunjukkan gangguan. Tekanan darah tidak stabil, bahkan ada penyentitan pembuluh darah koroner. Dan ketika saya telusuri lebih dalam, ternyata mereka memiliki satu pola yang sama. Jam tidur yang berantakan. Tidur lewat tengah malam. Tidur terlalu larut secara rutin. Atau justru tidur terlalu lama namun kualitasnya buruk. Menurut penelitian dari American Heart Association, tidur kurang dari 6 jam per malam secara konsisten dapat meningkatkan risiko penyakit jantung hingga 20 hingga 48%. Dan bukan hanya durasi, waktu tidur juga sangat berpengaruh. Orang yang terbiasa tidur lewat pukul 23.00 hingga 24.00 memiliki risiko gangguan kardiovaskular lebih tinggi dibanding mereka yang tidur lebih awal dan konsisten. Masalahnya, banyak orang merasa ini hal kecil, padahal jantung kita bekerja tanpa henti 24 jam. Dan saat tidur, itulah satu-satunya waktu jantung benar-benar beristirahat secara fisiologis. Jika waktu istirahat ini terganggu, maka tekanan darah tetap tinggi, hormon stres tetap aktif, peradangan meningkat, dan pembuluh darah mengalami tekanan berulang. Pelan-pelan, diam-diam, tanpa gejala awal. Inilah yang membuatnya berbahaya. Sekarang saya ingin bertanya kepada Anda, jam berapa biasanya Anda tidur? Lewat jam 11 malam? Lewat jam 12? Atau bahkan jam 1 pagi? Jika iya, maka bagian selanjutnya akan sangat penting untuk Anda. Karena ada 1 jam tidur tertentu yang menurut penelitian menjadi zona aman bagi jantung. Dan jika Anda melewati zona itu secara rutin, risiko gangguan jantung meningkat secara signifikan. Namun jangan khawatir dulu, karena di bagian berikutnya, saya akan menjelaskan secara detail jam tidur mana yang sebaiknya dihindari dan jam berapa yang paling ideal untuk menjaga jantung tetap sehat. Dan yang lebih penting lagi, Anda akan mengetahui 6 manfaat luar biasa yang terjadi pada tubuh ketika Anda memperbaiki pola tidur Anda. Tetap bersama saya, karena bagian berikutnya akan membuka pemahaman yang mungkin belum pernah Anda dengar sebelumnya. Sekarang, mari kita masuk lebih dalam ke inti permasalahan sebenarnya. Mengapa jam tidur tertentu bisa membahayakan jantung? Dan bagaimana cara sederhana untuk menghindarinya? Kita lanjutkan ke bagian berikutnya. Sekarang kita masuk ke inti pembahasan. Banyak orang bertanya kepada saya, Dok, sebenarnya jam tidur yang salah itu yang seperti apa? Jawabannya bukan sekadar soal kurang tidur, tetapi soal ritme biologis tubuh. Tubuh kita memiliki sistem alami yang disebut ritme sirkadian. Sebuah jam biologis internal yang mengatur kapan kita harus bangun, kapan hormon dilepaskan,
kapan tekanan darah turun, dan kapan jantung beristirahat maksimal. Secara fisiologis, pukul 22 hingga 02 dini hari adalah fase penting pemulihan jantung dan pembuluh darah. Di jam-jam inilah, denyut jantung melambat secara alami, tekanan darah turun, hormon stres seperti kortisol menurun, sistem saraf parasimpatis bekerja optimal. Namun apa yang terjadi jika Anda masih terjaga pada jam tersebut? Tubuh tidak masuk ke fase pemulihan. Sebaliknya, hormon stres tetap tinggi, tekanan darah tidak turun optimal, jantung tetap bekerja lebih keras. Penelitian besar yang dipublikasikan dalam European Heart Journal tahun 2021 menunjukkan bahwa orang yang rutin tidur setelah tengah malam memiliki peningkatan risiko penyakit kardiovaskular dibandingkan mereka yang tidur antara pukul 22 hingga 23. Yang paling aman secara statistik, tidur mulai pukul 22 hingga 23. Bukan jam 0.30, bukan jam 1, dan bukan nanti saja kalau sudah mengantuk. Karena ketika Anda melewati pukul 23 secara konsisten, tubuh kehilangan momentum ritme alaminya. Dan jika ini terjadi bertahun-tahun, efeknya terakumulasi. Peradangan kronis meningkat, risiko hipertensi naik, risiko penyempitan arteri koroner bertambah. Dan inilah yang jarang disadari. Karena pekerjaan, karena scrolling media sosial, karena kebiasaan menonton sampai larut, karena merasa belum capek. Padahal, bukan rasa capek yang menentukan kapan Anda harus tidur, tetapi jam biologis Anda. Tubuh Anda tidak dirancang untuk aktif sampai dini hari, dan jantung Anda bukan mesin tanpa batas. Kesalahan besar yang sering dianggap sepele. Banyak orang berkata, "Dok, saya tidurnya cuma 5 jam tapi nyenyak kok." Masalahnya bukan hanya nyenyak. Durasi tidur kurang dari 6 jam secara kronis dikaitkan dengan peningkatan risiko hipertensi, aritmia, penyakit jantung koroner, bahkan gagal jantung. Menurut data dari National Sleep Foundation dan American Heart Association, tidur ideal untuk orang dewasa adalah 7-8 jam per malam dengan waktu tidur konsisten. Kurang dari itu, atau terlalu berlebihan lebih dari 9 jam secara rutin, juga dikaitkan dengan peningkatan risiko kardiovaskular. Jadi bukan hanya begadang yang berbahaya. Tidur terlalu lama secara tidak teratur pun tidak baik bagi jantung. Kunci emosi, bikin semakin penasaran. Sekarang saya ingin Anda berpikir jujur pada diri sendiri. Sudah berapa tahun Anda tidur lewat tengah malam? 5 tahun? 10 tahun? 20 tahun? Jika ya, maka mungkin jantung Anda sudah bekerja ekstra selama itu. Dan inilah yang membuat saya sering khawatir sebagai dokter, karena kerusakan jantung tidak selalu menimbulkan gejala di awal, tidak selalu nyeri dada, tidak selalu sesak. Kadang hanya mudah lelah, kadang hanya berdebar ringan, kadang hanya tekanan darah naik turun. Dan banyak orang mengabaikannya, padahal tubuh sudah memberi sinyal. Sekarang saya ingin memberi kabar baik. Kerusakan akibat pola tidur yang buruk tidak selalu permanen. Ketika Anda memperbaiki jam tidur, dalam waktu beberapa minggu saja, tekanan darah bisa lebih stabil. Variabilitas denyut jantung membaik. Hormon stres menurun. Kualitas pembuluh darah meningkat. Tubuh memiliki kemampuan luar biasa untuk memperbaiki diri. Asalkan Anda memberi kesempatan. Dan di bagian berikutnya, saya akan menjelaskan 6 hal baik yang akan terjadi pada jantung Anda jika Anda memperbaiki jam tidur mulai hari ini. Bagian ini sangat penting, karena bukan hanya soal menghindari resiko, tetapi tentang mendapatkan manfaat besar bagi jantung Anda. Kita lanjut ke bagian 3, yang mungkin akan mengubah cara Anda memandang tidur selamanya. Sekarang, saya ingin Anda fokus. Karena yang akan saya jelaskan ini bukan teori kosong. Ini adalah respon biologis nyata dari tubuh manusia. Jika Anda mulai tidur secara konsisten antara pukul 22 sampai 23 pagi, dan mendapatkan 7-8 jam tidur berkualitas, maka 6 perubahan luar biasa ini akan terjadi pada jantung Anda. Dan saya ingin Anda mendengarkannya satu persatu, dengan perlahan. 1. Tekanan darah turun secara alami. Saat Anda tidur tepat waktu, tubuh masuk ke fase nocturnal dipping. Artinya,
Tekanan darah turun sekitar 10-20% dibanding siang hari. Ini sangat penting. Karena jika tekanan darah tidak turun di malam hari, pembuluh darah tidak pernah benar-benar beristirahat. Orang yang tidak mengalami penurunan tekanan darah saat tidur, memiliki risiko stroke dan serangan jantung lebih tinggi. Tidur tepat waktu membantu jantung bekerja lebih ringan. Dan itu berarti, umur pembuluh darah Anda lebih panjang. 2. Detak jantung lebih stabil. Tidur yang cukup meningkatkan keseimbangan sistem saraf otonom. Sistem saraf simpatis, yang memacu jantung, menjadi lebih tenang. Sistem parasimpatis, yang menenangkan jantung, menjadi dominan. Hasilnya, denyut jantung lebih stabil. Risiko aritmia menurun. Variabilitas denyut jantung membaik. Ini adalah tanda jantung yang sehat dan adaptif. 3. Peradangan dalam tubuh menurun. Begadang kronis meningkatkan hormon stres seperti kortisol. Kortisol tinggi secara terus-menerus menyebabkan peradangan sistemik. Dan peradangan kronis adalah akar dari penyempitan pembuluh darah, plak kolesterol, penyakit jantung koroner. Dengan tidur cukup dan tepat waktu, marker inflamasi seperti CRP atau C-reaktif protein menurun. Artinya, pembuluh darah Anda lebih terlindungi. 4. Risiko diabetes menurun. Mengapa ini penting untuk jantung? Karena diabetes adalah salah satu faktor risiko terbesar penyakit jantung. Kurang tidur mengganggu sensitivitas insulin. Akibatnya, gula darah lebih sulit dikontrol. Tidur yang baik membantu metabolisme bekerja lebih stabil. Dan ketika gula darah stabil, maka pembuluh darah jantung juga lebih aman. 5. Berat badan lebih terkontrol. Begadang meningkatkan hormon grelin, hormon lapar, dan menurunkan leptin, hormon kenyang. Akibatnya, Anda ingin makan lebih banyak, terutama makanan manis dan berlemak. Kelebihan berat badan meningkatkan beban kerja jantung. Dengan tidur cukup, nafsu makan lebih terkendali. Metabolisme lebih efisien. Risiko obesitas menurun. Dan ini kabar baik bagi jantung Anda. 6. Risiko serangan jantung turun signifikan. Beberapa studi menunjukkan bahwa orang dengan pola tidur teratur memiliki risiko penyakit jantung 20-30% lebih rendah dibanding mereka yang tidurnya tidak konsisten. Artinya, Baik, sekarang saya beri langkah konkret. Lakukan ini mulai malam ini. Tetapkan jam tidur tetap antara 22 sampai 23.00. Hentikan layar ponsel minimal 30 sampai 60 menit sebelum tidur. Hindari kafein setelah pukul 16.00. Redupkan lampu setelah pukul 21.00. Biasakan bangun di jam yang sama setiap hari. Jika sulit tidur,
Lakukan teknik pernafasan 4-7-8 selama 5 menit. Konsisten selama 2-4 minggu. Tubuh akan menyesuaikan, dan Anda akan merasakan perubahan. Dan sekarang, izinkan saya menceritakan satu kisah nyata dari klinik saya. 1 bulan yang lalu, seorang pasien usia 70 tahun datang dengan keluhan yang mungkin terdengar familiar. Kisah ini mungkin akan membuat Anda melihat jam tidur dengan cara yang berbeda. Sekitar 1 bulan yang lalu, seorang pasien datang ke klinik saya. Kita sebut saja namanya Pak A. Usianya 70 tahun. Posturnya masih cukup tegap. Bicaranya tenang. Secara umum terlihat baik-baik saja. Namun ketika duduk di depan saya, ada satu kalimat yang langsung menarik perhatian saya. "Dok, akhir-akhir ini dada saya terasa tidak nyaman. Bukan nyeri hebat, tapi seperti ditekan ringan, terutama pagi hari." Nada beliau datar. Tidak panik, tidak dramatis. Justru itu yang membuat saya waspada. Karena seringkali, gejala jantung pada usia lanjut memang tidak selalu dramatis. Saya mulai bertanya lebih dalam. Riwayat hipertensi? Ada, tapi terkontrol. Diabetes? Tidak. Kolesterol? Sedikit meningkat, tapi masih batas moderat. Olahraga? Jalan pagi 3 kali seminggu. Makan? Cukup dijaga. Lalu saya bertanya satu hal sederhana. "Pak, biasanya tidur jam berapa?" Beliau tersenyum kecil. "Sejak pensiun, Dok, saya biasa tidur jam 12 lewat, kadang jam 1 malam, habis nonton televisi atau lihat berita di HP." "Sudah berapa lama?" "Kurang lebih 10 tahun, Dok." Disinilah saya mulai menghubungkan titik-titiknya. Saya lakukan pemeriksaan tekanan darah. Hasilnya 150/90 mm raksa. Padahal menurut beliau biasanya normal. Saya lakukan rekam jantung, EKG. Terlihat tanda-tanda ringan gangguan aliran koroner. Tidak akut, tidak serangan jantung, tetapi ada sinyal bahwa jantungnya bekerja lebih keras dari seharusnya. Kemudian saya sarankan pemeriksaan lanjutan treadmill test. Hasilnya menunjukkan adanya iskemia ringan, artinya suplai oksigen ke otot jantung tidak optimal saat aktivitas meningkat. Dan ini sesuai dengan data medis. Menurut penelitian populasi usia lanjut, kurang tidur kronis atau tidur lewat tengah malam secara konsisten dikaitkan dengan peningkatan tekanan darah malam hari, penurunan variabilitas denyut jantung, gangguan fungsi endotel pembuluh darah. Endotel adalah lapisan terdalam pembuluh darah. Jika lapisan ini terganggu, maka proses pembentukan plak lebih mudah terjadi. Dan ini bukan teori. Data dari berbagai studi kohort menunjukkan bahwa orang usia di atas 65 tahun yang memiliki pola tidur tidak teratur memiliki peningkatan risiko kejadian kardiovaskular hingga sekitar 25-40%. Titik balik. Saya tidak langsung memberi obat tambahan. Saya tidak langsung menyalahkan faktor usia. Saya hanya berkata dengan tenang kepada Pak A, "Pak, kita coba perbaiki jam tidur Bapak dulu." Beliau terlihat heran. "Cuma itu, Dok." Saya jelaskan pelan-pelan bahwa selama 10 tahun, jantung beliau tidak pernah mendapatkan fase istirahat optimal pada pukul 22 sampai pukul 2.00. Bahwa hormon stres mungkin tetap aktif saat seharusnya tubuh memulihkan diri. Bahwa tekanan darah malam hari kemungkinan tidak pernah benar-benar turun. Saya buat rencana sederhana. Tidur maksimal pukul 22.30. Bangun pukul 5.30. Hindari layar setelah jam 9 malam. Lanjutkan jalan pagi. Pantau tekanan darah di rumah. Tanpa perubahan obat besar. Tanpa tindakan invasif. Hanya disiplin jam tidur. Hasil setelah 4 minggu. 4 minggu kemudian, Pak A kembali kontrol. Wajahnya terlihat lebih segar. Beliau berkata sebelum saya bertanya, "Dok, saya lebih enak sekarang. Dada jarang terasa ditekan. Bangun pagi lebih ringan. Tekanan darahnya 130/80 mm raksa. Lebih stabil. Keluhan dada menurun drastis." Dan ketika saya ulang evaluasi, hasilnya menunjukkan perbaikan toleransi aktivitas. Ini yang ingin saya tekankan kepada Anda. Kadang intervensi paling sederhana justru yang paling kuat dampaknya. Pak A bukan perokok berat, bukan penderita diabetes,
bukan pasien dengan riwayat jantung parah. Beliau hanya terbiasa tidur terlalu larut selama bertahun-tahun, dan jantungnya membayar harga perlahan. Jika usia 70 tahun saja masih bisa membaik, bagaimana dengan Anda yang mungkin lebih muda? Berapa tahun lagi Anda ingin memberi kesempatan pada jantung Anda? Karena jantung tidak pernah mengeluh keras. Ia hanya bekerja, hingga suatu hari, ia tidak sanggup lagi. Sekarang, di bagian terakhir nanti, saya akan merangkum semuanya secara utuh, dan saya akan memberi Anda satu komitmen sederhana, yang jika Anda pegang mulai malam ini, dapat mengubah kualitas hidup Anda dalam jangka panjang. Sekarang, mari kita tarik napas perlahan. Kita sudah membahas banyak hal, tentang jam tidur, tentang ritme biologis, tentang bagaimana jantung membutuhkan waktu istirahat yang tepat, tentang 6 manfaat besar ketika pola tidur diperbaiki, dan tentang kisah nyata Pak A, usia 70 tahun, yang membaik hanya dengan disiplin waktu tidur. Dan jika ada satu hal yang saya ingin Anda ingat dari seluruh pembahasan ini, maka ini adalah kalimatnya. Jantung Anda tidak rusak dalam satu malam, tetapi ia juga tidak sembuh dalam satu malam. Semua adalah akumulasi. Akumulasi kebiasaan kecil, akumulasi pilihan harian, akumulasi jam tidur yang kita anggap sepele. Rangkuman inti yang harus Anda ingat. Hindari tidur lewat tengah malam secara rutin. Usahakan tidur antara pukul 22 sampai 23. Pastikan durasi 7 sampai 8 jam per malam. Konsisten setiap hari, termasuk akhir pekan. Beri tubuh kesempatan masuk fase pemulihan alami pukul 22 sampai 02. Itu saja. Tidak mahal, tidak rumit, tidak perlu alat canggih, tetapi dampaknya sangat besar. Sekarang, saya ingin Anda bertanya pada diri sendiri. Kalau selama ini Anda rela begadang untuk pekerjaan, untuk hiburan, untuk hal-hal yang bisa ditunda, mengapa Anda tidak rela tidur tepat waktu untuk organ yang menjaga hidup Anda setiap detik? Jantung Anda berdetak sekitar 100.000 kali sehari, tanpa libur, tanpa cuti, tanpa istirahat panjang. Dan satu-satunya cara kita membantunya adalah memberi waktu tidur yang benar. Komitmen sederhana mulai malam ini. Saya ingin Anda melakukan satu hal saja. Bukan 10 perubahan, bukan diet ekstrim, bukan olahraga berat. Hanya satu komitmen. Malam ini, matikan lampu lebih awal. Jika biasanya pukul 12.30, maju menjadi 12.30. Jika biasanya pukul 12.30, maju menjadi 22.30. Lakukan bertahap. Disiplin 30 hari. Tubuh akan beradaptasi. Dan seringkali pasien saya berkata setelah 3-4 minggu, "Dok, ternyata saya baru sadar, selama ini saya kurang istirahat." Dan itu bukan sugesti. Itu fisiologi. Saya tidak ingin Anda berubah karena takut. Saya ingin Anda berubah karena sadar bahwa kesehatan jantung bukan hanya tentang obat, bukan hanya tentang rumah sakit, tetapi tentang keputusan kecil setiap malam. Dan jika video ini bermanfaat, saya mengajak Anda secara tulus, tulis di kolom komentar nama Anda dan Anda menonton dari kota mana. Saya ingin tahu siapa saja yang berkomitmen menjaga jantungnya mulai hari ini. Karena kesehatan itu bukan perjalanan sendirian. Kita lakukan bersama. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga Allah menjaga kesehatan jantung kita semua. Saya Dr. Fauzan, sampai bertemu di edukasi kesehatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.